Emak mereka di rumah selalu menonton itu sehingga anaknya tahu siapa yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Kalau galah patah masih bisa disambung, tapi kalau sudah hati yang sakit, kemana obat akan dicari. Betul? Maka jaga hati, jangan sampai sakit hati. Yang tertulis di jalan, hati-hati. Kenapa bukan kaki-kaki? Kenapa bukan tangan-tangan? Padahal ini ada dikasih sembako. Ini datang karena hati yang sudah tertawan karena cinta. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil. Maulah pula anak-anak kecil ini mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad yang anak muda. Jadi saya ini orangnya penasaran juga. Saya tanyalah psikolog, ada seorang psikolog di UIN, doktor dia. Psikolog, saya bilang, iya. Kenapa anak-anak kecil ini mau mendengar ceramah saya? Saya ini kan udah tua, tak seumur sama mereka. Kata mereka, karena Ustadz selalu memakai bahasa mereka, jadi mereka merasa seumur dengan Ustadz. Apa? Itu faktor yang pertama. Ustadz cerita tentang Spiderman, Upin Ipin, Bang Saleh, Jarjit, Meme. Jadi mereka merasa Ustadz satu dunia dengan mereka. Kemudian ada satu faktor lagi Ustadz. Apa itu? Emak mereka di rumah selalu menonton itu sehingga anaknya tahu. Oh, betul. Karena waktu saya sedang lewat, ada anak kecil. Ustadz ada di handphone mama. Saya tanya, ayah kau tahu? Tahu? Alhamdulillah. Ada sebagian bapak-bapak nih marah sampai dibanting ya pintu kamar. Jangan lagi Ustadz ini ada di kamar kita. Jadi yang menghabiskan 4 giga. Tapi ada pula bapak tuh yang bersyukur gara-gara Ustadz Somad lah biniku itu berjilbab sekarang. Dulu biniku tuh Pak Ustadz macam mak lampir. Gara-gara Ustadz lah biniku itu sekarang bersoleknya untuk aku. Dulu dia berbincu, berbedak, bersolek untuk laki orang. Kalau di rumah macam sundel bolong. Kalau mau keluar rumah, lipstiknya 2 inci. Kalau dia mau pergi Pak Ustadz, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kukunya hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Itulah dicampurnya ke dalam bakwan. Pas aku makan, yummy. Rupanya dakinya sudah cair. Berkat ceramah Pak Ustadz, alhamdulillah. Pernah suatu hari Pak Ustadz, waktu dia pergi undangan, dicukurnya bulu matanya Pak Ustadz. Gara-gara menengok korban iklan TV. Begitu pas mau berangkat, rupanya habis pula alat kosmetik yang itu. Untunglah ada spidol penghitung sawit Pak Ustadz.
yang di whiteboardku itu dipasang. Kawan pula menelpon, kita berangkat say. Ya sebentar, sikit lagi. Berangkat. Taulah spidol whiteboard. Sampai di tempat undangan, kipas angin mati, rendangnya pedas, meleleh. Diambil sapu tangan, panas ya, iya. Semua orang senyum. Makin senyum orang makin pede. Masya Allah, makin glowing ya, iya. Rupanya entah kemana-mana udah pulang ke rumah Pak Ustadz, lampu belum juga hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang, aku ini bang. Dibuka pintu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kenapa ini setan ini tak pergi? Aku bingung apa? Sejak mendengar ceramah Pak Ustadz, istriku tuh sekarang Pak Ustadz, Masya Allah, dialah bidadari surga yang turun dari pokok jengkol Pak Ustadz. Ibu-ibu sehat semua Bu? Masya Allah. Rupanya di sini pakai grup-grup. Ada yang jilbabnya warna pink. Hai Besti. Ada yang jilbabnya pakai warna, apa warnanya ini? Pokoknya saya sampai kemarin ini buta warna sekarang. Nah, ada di sana grupnya hijau pucuk pisang. Masya Allah, ada lagi grupnya macam-macam. Saya sekarang ini Bu, Ibu kalau melihat ke atas ini kan cuma melihat warna merah aja, tapi saya ke bawah ini melihat seakan-akan pelangi sedang turun dari langit. Masya Allah, tabarakallah. Jawabannya kalau saya bilang begitu, so sweet. Kalau istrinya solihah, sudah berjilbab panjang, sudah pengajian, sudah wirid yasin, insya Allah tugas bapak tidak begitu berat lagi Pak. Jadi istri-istri kalau ikut wirid yasin, bapak izinkan apa tidak? Izinkan. Bang aku pergi wirid yasin, pergilah deh. Abang kemana? Abang mau main gaple sebentar. Apa isi ceramah Ustadz Somad itu tadi bang? Apa isi ceramah Ustadz Somad itu tadi dek? Kata dia bang, abang izinkan aja aku pengajian, tambah anggaran belanja, insya Allah abang masuk surga. Tak ada aku bilang begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga keberkahan ini dengan menjaga kesolehannya masing-masing. Bapaknya solihah, astagfirullah. Soalnya sekarang ada namanya bapak solihah. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Tapi kalau laki-laki yang sholat di rumah, itu berarti laki-laki, bukan saya yang bilang. Ibu jangan jawab, karena boleh dari jawaban ibu akan menyakitkan hati suami. Jawab aja dalam hati, oke? Selama menikah
berapa kali suami ibu mengajak tahajud malam? Jangan jawab. Ya Allah, malam ini mudah-mudahan suami-suami ini membangunkan istrinya untuk tahajud malam. Selama ini bangun, buatkan kopi. Bangun. Aku mau pergi keluar, aku takut hantu celoko kawan. Bangun. Tapi nanti malam dibangunkannya. Ya, mari kita sholat tahajud. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Dia kalau orang baru-baru nikah itu bangun ya dia gitu. Tapi kalau udah bangun, Masya Allah, tabarakallah. Beruntunglah seorang perempuan yang suaminya membangunkan tengah malam, mengajaknya sholat tahajud. Adinda, ayatnya mau ayat cinta atau ayat apa ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai sholat, istrinya bertanya, kenapa ayat abang tak berbunyi? Sholat tahajud itu sama macam sholat maghrib, sholat isya, sholat jumat, sholat idul fitri, idul adha. Kenapa abang tak berbunyi? Mohon maaf, abang baru kursus, baru imam zuhur. Jadi imam zuhur ini modalnya takbir aja. Saking kan groginya, bangkit dari ruku pun takbir. Allahu Akbar. Kata makmum di belakang, Sami Allah kali. Suatu ketika saya dalam perjalanan dari Tembilahan ke Pekanbaru. Dari Rengat sebelah kiri ada rumah makan Melayu yang enak rasanya. Manis. Singgahlah kami ke situ mau sholat. Pas di belakang tegaklah saya menunggu imam nih. Panjang kali ayatnya, tapi saya menikmati. Dalam hati saya, satu sisi saya senang, ayatnya enak, suaranya bagus. Tapi dalam hati saya, kenapa lah panjang kali, aku mau makan ini. Siapalah imam ini penasaran. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nampak saya muka, rupanya Pak Wardan. Sejak itulah kalau beliau ada, tak pede saya jadi imam ke depan. Asal nampak saya beliau, Mas Ustaz jadi imam. Enggak, beliau termasuk subuh tadi. Subuh tadi saya diminta jadi imam. Ustaz Somad maju. Enggak, Pak Wardan aja. 12 kabupaten kota Seriau ini, kalau kalian tak percaya, adakanlah musabakoh antar bupati. Yakin saya Pak Imam ini Pak Wardan juara 1. Allahu Akbar. Indragiri Hilir ini negerinya para ulama. Betul. Bupatinya bisa jadi imam, bacaan ayatnya bagus, sholawatnya mantap, sholawat nariyah. Maka saya tadi terkejut waktu baca Quran anak kecil. Dalam hati saya, kenapa anak kecil pula yang baca Quran?
Macam tak ada kori-kori hebat di sini. Oh, saya dengar suara ngajinya Ar-Rahman, malu saya dalam hati. Ya Allah, sebenarnya masyarakat Danau Pulai Indah mau ngasih tahu, hei Abdul Somad, di sini anak kecil aja begitu hebatnya, apalagi mak ayahnya. Betul. Tepuk tangan hati-hati. Makanya kalau ada orang Indragiri Hilir ini yang tak pandai mengaji, cepat-cepatlah pindah ke kabupaten lain. Betul Bu? Betul Pak? Oh, agak sepi suaranya itu dia. Oh, betul kata dia. Mana topi kau? Kenapa sampai jatuh ke lumpur tadi? Yang mengawal saya ini luar biasa. Sebelah kanan Bapak Babin Kamtipmas, sebelah kiri Bapak Babinsa, ditambah lagi pemuda Pancasila. Pancasila. Wow. Kenapa lah Ustadz Somad ini kemana-mana ceramah selalu dikawal pemuda Pancasila? Banyak orang yang bertanya-tanya, apa hubungan Ustadz dengan pemuda Pancasila? Tunggu sebentar ya. Dua kartu pemuda Pancasila saya anggur. Jangan macam-macam pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, STNK BPKB ada, nanti ku tunjukkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada juga saudara-saudara kita dari Banser tadi mengawal. Bersama kita berkumpul. Siapa yang paling mulia? Apakah Abdul Somad yang di atas pentas, tinggi, pakai atap, pakai tenda, dimuliakan, dihormati, dikawal? Apakah yang paling mulia yang di atas? Belum tentu. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga bukan karena dimuliakan, tapi karena doa saudaraku yang di bawah, yang tak pakai karpet, yang duduk di atas lumpur, yang kena panas. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga karena mereka. Betul? Oh, betul pula kata orang. Siapa yang dalam hatinya ada angkuh sombong, man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin, siapa yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Yang membuat kita ini tak bisa bersilaturahim gara-gara gara-gara angkuh. Ibu doakan Ustadz Somad jangan jadi Ustadz yang sombong ya Bu. Kalau saya sombong, Bapak mau menegur saya Pak? Mau meluruskan saya? Mau kata anak. Tuh hebatnya anak-anak pemberani dari Indragiri Hilir nih. Yang saya tanya bapaknya, anaknya menjawab. Bapak mau meluruskan saya? Mau kata anaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang hati kita ini sudah luka duluan gara-gara cakap orang yang sombong. Betul? Kalau kaca jatuh ke lantai masih bisa direkat, kalau galah patah masih bisa disambung. Tapi kalau sudah hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Betul? Maka jaga hati,
Jangan sampai sakit hati naik mobil dari Tembilahan ke Danau Pulai Indah, yang nginjak rem kaki, yang ngerobak porsnel, apa namanya itu, porsnel yang gigi, tangan, tapi yang tertulis di jalan hati-hati. Kenapa bukan kaki-kaki? Kenapa bukan tangan-tangan? Padahal yang menengok jalan adalah mata. Karena semua berawal dari hati. Siapa yang bisa mengumpulkan umat Nabi Muhammad SAW sebanyak ini? Kalau saya tanya, bisa jawab dengan jujur? Bisa jawab dengan jujur? Ini di absen Pak Bupati atau gimana ini? Tidak. Pak Bupati memaksa Pak Camat memaksa Pak Kades memaksa Pak Kadus memaksa Pak RT. Awas kalau tak datang nanti Ustaz Somad marah-marah. Ada begitu? Ini ada dikasih sembako. Ini datang karena hati yang sudah tertawan karena cinta. Cinta karena Allah Subhanahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu